Fix M. Kodari mengatakan bahwa yang menginginkan Jokowi jatuh atau melengsarkan Jokowi di tengah jalan itu mimpi di siang bolong. Tidak mungkin dikarenakan pasca amandemen UUD 45 sangat sulit untuk menjatuhkan presiden di tengah jalan. Aduh, inilah M. Kodari. Bahkan pada saat krisis seperti COVID pun kita relatif terjaga loh secara kebutuhan pangan ya. Menurut saya ketika COVID aja bisa ditangani dengan baik, apalagi kalau nggak COVID gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara secara politik, kekuatan politik yang ada sekarang ini atau selama ini itu sangat kuat berada di belakang Pak Jokowi gitu ya. Partai politik yang bergabung di pemerintahan sebelum dinamika Pilpres misalnya itu mencapai sekitar 80%. Yang di luar kan cuma Demokrat dan PKS gitu. Nah, di masa Pilpres ketika terjadi perbedaan cabang-cabang jalan kan gitu kan, ada yang pilih Anies, dukung Anies kayak misalnya Nasdem, ada yang dukung Ganjar seperti PD Perjuangan, ada yang dukung Pak Prabowo seperti Golkar dan Gerindra. Tapi sampai di situ aja, nggak ada tuh pernyataan, kalimat atau sikap yang mengatakan bahwa karena kami dukung Anies, maka mulai hari ini kami ingin Pak Jokowi jatuh gitu. Nggak ada gitu. Gitu. Jangankan jatuh, narik menteri aja nggak. Jadi dari mana ceritanya orang-orang ini mengatakan bahwa partai politik itu sudah nggak mau dengan Pak Jokowi ketika partai politik itu masih taruh menterinya di situ. Nah, PDI kan, Bu Mega kan marah betul dengan Pak Jokowi pasca Pilpres ini. Nggak ada yang bantah itu gitu. Tapi sampai hari ini menteri-menterinya PDI Perjuangan itu nggak ada yang ditarik gitu. Bahkan ketika Mr. Q udah mengatakan PDI kalau konsisten tarik aja, nggak ditarik juga. Saya udah ngomong PDI itu kalau konsisten bahwa Pak Jokowi itu adalah kegelapan demokrasi, ya ini nggak benar, semua ini nggak benar. Tarik aja, jangan Anda menjadi bagian dari kegelapan itu. Nggak ditarik-tarik juga gitu loh. Alasannya kan mereka komitmen untuk mengawal pemerintahan sampai akhir. Nah, justru itu. Jadi pembela paling depan Pak Jokowi ini, kalau ada yang mau menjatuhkan, siapa? PDI Perjuangan tuh nggak termasuk di barisan itu. Gitu. Jadi kalau nggak happy, nggak suka dengan Pak Jokowi, iya PDI Perjuangan. Beda dengan Gerindra yang happy ya, atau Golkar yang happy misalnya. Tetapi kalau misalnya bicara menurunkan Pak Jokowi, ini partai-partai politik itu semua satu garis batas gitu. Nah, pada titik itu juga saya mengatakan begini, demokrasi Indonesia itu sudah terkonsolidasi. Dalam pengertian apa? Bahwa elit-elit politik kita itu sebetulnya sudah punya satu pikiran yang sama. Bahwa misalnya masa jabatan presiden itu fixed term. Bahwa kita harus konsisten dengan sistem presidensial. Sistem politik Indonesia kan dari lama itu kan presidensial. Tapi pasca amandemen sebetulnya makin kuat karakteristik presidensialnya. Pertama fixed term. Tadinya kan di tengah jalan bisa diturunkan misalnya. Tapi setelah amandemen itu ditambahkan proses-proses yang sangat panjang tuh. Termasuk misalnya MK dan yang lain-lain yang membuat proses itu menjadi jauh lebih lama dan terutama jauh lebih sulit gitu. Itulah M. Kodari yang mengatakan ya sangat sulit lah untuk menjatuhkan presiden dikarenakan harus melewati ya MPR, DPR dan Mahkamah Konstitusi. Makanya ya tak mungkin lah. Sebelumnya Anies begitu yakin dengan hak angket dan koalisi perubahan yang akan menjunggalkan atau memakzulkan Presiden Jokowi melalui hak angket. Inilah Anies Baswedan. Untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Tapi dalam waktu dekat ada planning buat bertemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak Anies? Nanti kita kabarin. Ada komunikasi sebelumnya? Ya, udah dijawab Mas Anies, tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke... Tiga partai solid, bukan hanya PKB. Anies tanggapannya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi. Gini, saya ingin sampaikan bahwa
kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Itulah mimpinya Anies Baswedan yang mengatakan bahwa koalisi perubahan ditambah PDI Perjuangan, fraksi terbesar di Indonesia, adalah sangat solid dan tidak akan mungkin pecah untuk memajukan Presiden Joko Widodo. Namun demikian pada kenyataannya Partai Perubahan yang menaungi Anies Baswedan telah bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Mimpi Anies Baswedan untuk memajukan Presiden Joko Widodo tentu saja menjadi bubar di jalan alias keok sebelum bertanding. Aduh, Nis, ngimpi lu mau menjatuhkan Pak Jokowi. Selain Anies Baswedan, Refli Harun juga meyakini hak angket akan disiapkan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Namun demikian pada kenyataannya Refli Harun juga gedabrus tok, tidak ada fakta yang berbicara itu. Pada kenyataannya partai-partai malah bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. Maka sekarang ini sedang dilakukan persiapan untuk mempersoalkan masalah ini. Satu, mudah-mudahan nanti Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggelar atau bisa menyepakati hak angket. Amin. Hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki ya adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap proses berpemilu. Dan itu adalah hak konstitusional yang diatur di dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi tidak ada jalan yang inkonstitusional yang kita lakukan, termasuk menyampaikan aspirasi ini. Semuanya konstitusional. Oke? Yang kedua adalah kita berusaha dan kemudian sudah menyampaikan aspirasi agar KPU membuka diri terhadap kemungkinan adanya kecurangan dalam sistem IT-nya. Ya, sistem IT yang bekerja dengan algoritma. Itulah Refli Harun yang keluar-keluar akan mengajukan hak angket, lalu dikatakan ya Refli Harun itu siapa? Bukan ketum partai. Ya seperti Anies Baswedan bukan pengurus partai, namun demikian keluar-keluar ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan dikatakan Anies Muhaimin kompak. Pada kenyataannya Muhaimin bergabung ke Prabowo Gibran. Aduh parah. Di samping Refli Harun Anies Baswedan, posisi 100, di situ ada Faisal Assegaf juga ingin memakzulkan Pak Joko Widodo. Ngimpi. Penegak daulat rakyat menuntut DPR segera memakzulkan Presiden Jokowi. Enak saja. Emang kamu sejumlah siapa? Tokoh nasional dan daerah yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat bersama para pendukung berasal dari kalangan ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak, dan berbagai aktivis. Pada hari ini, Rabu 29 November, telah melakukan pertemuan silaturahmi dan konsolidasi di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat. Acara tersebut merupakan kegiatan lanjutan petisi 100 sebelumnya, yakni pada akhir Juli 2023 yang saat itu telah mengajukan dua tuntutan utama, petisi 100 kepada DPR dan MPR. Kedua tuntutan tersebut adalah: pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi. Itulah suara dari petisi 100 yang ingin segera ngebet banget begitu ya, ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Tetapi kata Kodari, ngimpi.
Pemakzulan Pak Jokowi lagi, yaitu EF Saifullah Patah yang begitu sangat yakin dan pantas kalau Presiden Jokowi layak, ya layak itu berarti pantas dimakzulkan. Enak saja, emangnya kamu siapa? Jokowi memang sudah layak dimakzulkan. Presiden Jokowi memang sudah layak dimakzulkan. Saya punya satu alasan yang kuat untuk mendukung pendapat saya itu. Yaitu menurut saya Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Satu alasan yang sangat telak, yang sangat tegas, yang bisa menyebabkan seorang presiden dimakzulkan. Bagaimana ceritanya? Saya bisa menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945. Begini ceritanya. Ceritanya gimana, Bang? Ketika MK mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023, maka terbuktilah telah terjadi praktek nepotisme. Keputusan itu keluar tidak bisa dilepaskan dari kedudukan Presiden Jokowi, Ketua MK yang adalah adik ipar Jokowi, dan calon wakil presiden kemudian yang diberi fasilitas kemudahan lewat keputusan itu, yang kebetulan dalam tanda kutip adalah putra presiden Gibran Rakabuming Raka. Maka di dalam peristiwa itu, itulah mimpi EF Saifullah Patah yang ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo. Tetapi itu hanya mimpi. EF, lu siapa? Para jenderal-jenderal pecatan di masa Pak Jokowi, yaitu Menteri Agama, ini yang dipecat dikarenakan tak becus, akhirnya juga menyuarakan ya pemakzulan Presiden Jokowi. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Ya, itulah Saiful Mujani yang menginginkan Pak Jokowi untuk segera dimakzulkan dan mengatakan orang yang didukung Pak Jokowi, yakni Prabowo Gibran, tidak layak untuk dipilih. Namun kenyataannya omon-omon yang disampaikan oleh Saiful Mujani tidak digubris oleh rakyat, dan pada akhirnya rakyatlah yang memenangkan Prabowo Gibran dan para pembenci Jokowi keok. Aduh.